Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry malam hari ini berjudul Satu-satunya yang berharga. Biasanya orang-orang Kristen yang hanya pada tingkat beragama cukup puas dengan kelengkapan liturgi dan pengetahuan tentang Allah atau teologi yang dimilikinya. Pengetahuan Alkitab atau teologi dan liturgi mestinya tidak boleh menggantikan perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan seseorang yang berjalan bersama dengan Allah setiap saat secara konkret. Selama ini faktanya liturgi dan pengetahuan tentang Allah atau teologi menggantikan ruangan perjumpaan real dengan Allah yang harus dialami setiap orang percaya. Hal ini berpotensi besar dan faktanya demikian sudah terjadi, di mana agama atau kegiatan kerohanian menjadi bisnis atau lahan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, liturgi dan teologi bisa dijual atau menjadi komoditas guna memperoleh keuntungan. Mestinya liturgi dan teologi, tentu teologi yang benar, menjadi salah satu kendaraan seseorang mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi kalau liturgi dan teologi menjadi tujuan, maka Allah tidak pernah dijumpai. Allah hanya menjadi wacana dan fantasi orang beragama. Kedalaman hubungan atau keintiman hubungan dengan seseorang tergantung intensitas hubungan kita dengan orang tersebut, dengan segala kepentingan yang terkait di dalamnya. Semakin intim atau semakin dekat kita dengan seseorang, kita semakin masuk wilayah hidup orang itu. Atau sebaliknya, ia semakin masuk ke wilayah hidup kita. Demikian pula skema hubungan kita dengan Allah. Semakin kita memiliki keintiman atau kedekatan dengan Allah, kita semakin masuk wilayah hati Allah. Tentu hal ini terjadi kalau kita membuka ruangan atau wilayah hidup kita untuk Dia secara proporsional. Faktanya, tidak banyak orang yang memiliki keintiman dengan Allah, sebab mereka tidak membuka ruangan hidupnya secara patut bagi Dia. Orang yang menyediakan ruangan yang terbatas untuk Allah tidak akan pernah memiliki hidup dalam normalitas sebagai orang percaya yang benar. Seharusnya orang percaya menyerahkan seluruh wilayah atau ruangan hidupnya hanya untuk Allah. Banyak orang lebih membuka ruangan hidup atau wilayah hidupnya untuk kesenangan menikmati fasilitas materi dunia dengan segala hiburannya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup adalah orang yang membuka wilayah hidupnya untuk Tuhan. Kalau yang dibuka hanya sebagian, maka Tuhan tidak akan masuk, kecuali memang orang tersebut belum dewasa. Tatanannya adalah bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita memberikan seluruh hidup kita atau tidak sama sekali. Matius 6 ayat 24. Tidak ada paket boleh memberikan sebagian hidup kita untuk Tuhan. Allah adalah Allah yang berdaulat. Ia menghendaki agar kita hidup dalam kedaulatannya secara mutlak. Tentu hal ini tidak dipaksakan. Kita harus dengan rela memberi diri hidup dalam kedaulatan Allah secara mutlak agar kita bisa menempatkan diri secara benar di hadapannya. Dalam menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang terhormat di dalam hidup kita. Sesungguhnya kesempatan untuk masuk wilayah Allah artinya memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah
adalah suatu kehormatan. Hal ini mempersiapkan kita untuk masuk rumah Bapa. Kita harus berani menginvestasikan segenap hidup kita tanpa batas untuk itu. Kita harus rela kehilangan segala sesuatu, apapun dan siapapun, demi membangun relasi yang eksklusif dengan Allah. Memang untuk terbangun relasi tersebut tidak boleh ada sesuatu atau seseorang yang ada di tengah atau menghalangi eksklusivitas relasi dengan Allah yang harus menjadi satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Bukan salah satu yang berharga, bukan pula yang paling berharga, tetapi satu-satunya yang paling berharga. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata bahwa seseorang harus membenci nyawanya sendiri, baru bisa memiliki relasi yang sepantasnya dengan Allah. Lukas 14 ayat 26. Inilah faktanya bahwa untuk mengalami dan memiliki Allah sehingga terbangun hubungan yang eksklusif mengancam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki gerak yang sama dengan kita. Biasanya orang-orang di sekitar kita mau memiliki kita dan kita memiliki mereka. Tetapi dengan kehadiran Allah, semua kita harus melepaskan segala bentuk kepemilikan dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau nantinya ada persekutuan atau satu sama lain, hal tersebut diikat oleh persekutuan dalam Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah mereka mau meninggalkan dunia ini untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah? Kalau mereka tidak bersedia, maka mereka kehilangan kita yang berkeadaan berbeda dengan mereka. Sejak seseorang kehilangan segala sesuatu untuk bersekutu dengan Allah, ia mulai tidak menyambung dengan orang yang ada di sekitarnya. Sebelum masuk dalam persekutuan dengan Allah, ia masih bisa menyatu dengan mereka dalam berbagai percakapan, perbincangan. Tetapi setelah bersekutu dengan Allah, terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dengan mereka. Ibarat sebuah frekuensi sudah tidak cun lagi, sehingga terjadi ketidaknyamanan ketika berbincang-bincang. Sebab spirit antara ia dengan mereka sudah jauh berbeda. Hal ini karena interest masing-masing sudah berbeda. Dari hal ini terjadi perpisahan yang tidak bisa dielakkan. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan pertemanan, persahabatan, sampai pada hubungan dalam lingkungan keluarga. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mengajak orang di sekitar kita yang paling dekat untuk memiliki cara hidup yang sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.